Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang juga Ibu Dadah. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu ya. Baiklah, Ibu Dadah. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak beberapa hari yang lalu kan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Bu. Oh, iya. Ya, saya ingat. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Saya juga sih sebenarnya kurang paham, dan menurut saya permasalahan yang saya lakukan itu tidak serius. Hah? Tidak serius? Tidak serius bagaimana, Bu? Coba Ibu lebih jelaskan lagi. Iya, kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu, kemarin itu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa gitu sampai Ibu dikritik? Kalau boleh tahu, apa ya, Bu? Jadi begini, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar kemarin tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari beliau, ya kepala sekolah Ibu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar yang menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu deh ke Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya tadi ceritakan, Bu. Saya itu ketika belajar mengajar itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak anak murid-murid saya untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan Iya, menyenangkan. iya. Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Hal apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi gini, Bu, ya, menurut saya gitu, sumber belajar yang saya sudah gunakan itu sudah memudahkan murid saya gitu. Saya melihat murid-murid saya sudah termotivasi, dan pembelajaran yang sudah saya lakukan juga sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Jadi seperti itu ya, seperti yang Ibu lakukan itu sudah terlihat anak-anak termotivasi ya. Iya, Bu. Sebenarnya sudah bagus sih, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Ya, sebagaimana kita tahu ya, Bu, ya, murid
murid saya sih hasilnya emang masih ada yang kurang maksimal, tidak semuanya sudah besar gitu, masih ada yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, ya. Jadi masih ada yang nilainya di bawah KKM ya, dengan cara Hmm. seperti itu. Lalu menurut Ibu, hal apa yang menyebabkan hasil beberapa murid tersebut masih kurang maksimal atau di bawah KKM? Ya, ya sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu cara belajar mereka pun berbeda-beda Bu. Ya, 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 betul, betul sekali ya Bu Dadah. Seperti yang Ibu sampaikan ya, saya juga sependapat nih sama Ibu. Lalu bagaimana pendapat Ibu cara memaksimalkan hasil belajar peserta didik? Kalau menurut saya sih pembelajaran itu karena anak-anak itu kan berbeda karakternya. Jadi pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid dengan menyediakan berbagai konten untuk pembelajaran. Ya, betul itu Bu, betul sekali ya. Nah, kalau boleh tahu konten yang Ibu sajikan sudah sesuai dengan karakter setiap murid atau belum? Eh, ya saya yang tadi saya katakan, saya hanya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus Hmm, kadang-kadang mengajak murid untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. ya, 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 mungkin seharusnya saya juga menggunakan buku teks sebagai fasilitas lainnya ya, untuk memfasilitasi karakter dan kebutuhan murid saya, Bu. iya, iya, betul sekali Bu Dadah. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Lalu bagaimana Bu Dadah? Iya, Bu. Menurut saya juga ada benarnya juga sih kemarin kepala sekolah menegur saya sedemikian itu. Iya, iya bagus ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, terus terang sih Bu ya, beberapa hari kemarin saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Dan akibatnya pekerjaan yang lain pun jadi agak terbengkalai gitu, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, kalau boleh jujur ya Bu ya, Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut juga kepada rekan-rekan yang lain gitu. Sehingga menjadikan saya menjadi down dan insecure gitu, Bu. ya, ya pasti ya perasaan Ibu di posisi seperti itu bisa jadi down dan insecure. Nah, tapi sekarang menurut Ibu hal apa yang menyebabkan kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada rekan guru yang lain? Ya, jika saya dapat simpulkan, mungkin yang membuat kepala sekolah menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan guru yang lain, mungkin kepala sekolah eh, ingin saya tidak hanya menggunakan sumber belajar Ya, yang tadi saya ya, sebutkan, tapi juga ya, menggunakan buku teks dan ya, mungkin teman-teman yang lain agar mereka menggunakan buku teks seperti itu, Bu. ya. Ya, jadi eh, tujuannya Ibu sudah memahami ya tujuan dari kepala sekolah kenapa menyampaikannya kepada yang lain ya, Bu Dadah. Iya, Bu. Iya, Bu, Ya, saya bagus. udah agak paham sekarang mengapa kepala sekolah Iya, sampai mengumumkan kepada rekan-rekan saya. iya, bagus tuh Ibu sudah memahaminya ya. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya,
apa rencana Ibu ke depannya? Ya, saya insya Allah Bu akan menemui kepala sekolah dan saya Ya, juga akan meminta maaf kepada beliau. ya, Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya juga saya akan menggunakan buku teks sebagai bahan pembelajaran saya dan meminta saran juga nanti kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik lagi gitu, yang lebih baik ya, lagi. ya. Ya bagus sekali tuh rencana Ibu ya. Akan melakukan aksi yang barusan Ibu sebutkan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Ya, setelah kejadian ini dan rencana yang tadi saya sebutkan, Ya, saya akan menggunakan buku teks sebagai bahan ajar utama, walaupun nanti akan ada sumber-sumber belajar yang lainnya seperti buku dari perpus, video-video pembelajaran, dan LKS seperti itu Bu. iya, Sehingga saya berharap gitu murid saya itu merasa nyaman dengan konten yang saya sediakan. iya. Iya Bu, langkah yang Ibu akan ambil itu yang barusan Ibu sebutkan sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu barusan. Ya, Ya, syukurlah Bu kalau seperti itu saya merasa lega gitu. Karena jujur saja kemarin saya takut gitu salah mengambil langkah iya, gitu. iya, Apalagi kan ini berurusan dengan atasan saya gitu Bu. Jadi agak khawatir dan takut salah langkah lagi gitu Bu. iya. Iya bagus ya Ibu Dadah. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya. Artinya solusi dari permasalahan Ibu sudah Ibu temukan sendiri ya barusan. Iya Oke, Bu. oke. Selanjutnya dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa Bu yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, untuk hal itu saya berkomitmen gitu Bu, nanti dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, terus Ya, mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks ini Bu. ya, ya. Kemudian dukungannya yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut apa saja, Bu? Eh, itu juga masih dalam pikiran saya Bu sebenarnya, tapi mungkin untuk dukungan saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman yang serumpun dengan pelajaran saya gitu untuk saling mengingatkan dan introspeksi tentang KBM yang sudah dilakukan seperti itu Ibu. Oh iya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Bu. Ya, Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu untuk waktu mendengarkan keluh iya, kesah saya. iya, iya, Saya alhamdulillah sekarang merasa lebih lega gitu. iya, Semoga ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, memberikan teladan untuk murid saya dan juga iya, rekan-rekan. iya, iya. Ya, amin, amin. Sama-sama Ibu Dadah. Iya. Sama-sama. Enggak. Oh iya Ibu, maaf Ibu, Ya, kebetulan saya ada jam mengajar lagi. ya, Saya izin pamit Bu ke ya, kelas. ya, ya, Bu. Silahkan, silahkan. Sekali lagi terima kasih banget Ibu atas eh, waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Dadah. Terima kasih kembali ya, Bu ya. Iya, Oke. yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Terima kasih tadi percakapannya sudah begitu bagus. Saya mungkin merefleksi ya, Bu Dadah sama Ibu Iis. Kalau dilihat secara umum tadi durasinya saya lihat 15 menit. Saya tadi catat dari jam 19.30 sekarang 19.45 itu 15 menit. Saya lihat tadi percakapan dari proses coaching sudah cukup baik, bukan cukup baik. Alur tirtanya sudah kelihatan ditandai dengan tadi di percakapan awal saya tadi mencatat sedikit. Tadi ada yang pertama itu tujuan ya. Tadi ada proses tujuannya kelihatan ketika apa yang bisa tujuan hari ini gitu ya. Untuk apa kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan gitu ya. Jadi tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mendapatkan solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Dadah ya tadi ya. Tujuan umumnya sudah disampaikan. Terus yang kedua dari alur tirta, identifikasi masalahnya juga tadi Bu Dadah sudah saya lihat, saya catat tadi sudah mengeluarkan masalahnya apa. Itu masalah tentang pembelajaran di kelas ya. Tentang saya catat itu bahwa pembelajarannya Ibu Dadah setelah disupervisi itu tidak menggunakan buku teks ya tadi itu ya. Iya, Pak. Betul ya, Bunda ya? Iya, Pak. Tadi identifikasi masalahnya itu hasil daripada supervisi yang sudah dilakukan dan itu dikena teguran oleh kepala sekolah ya kalau tidak salah itu. Tadi dari percakapan yang saya tangkap gitu kan ya, sehingga Ibu Dadah menjadi kurang bersemangat dan merasa malu ya, betul begitu ya? Nah, tadi sudah ada proses identifikasi, sudah kelihatan masalahnya seperti apa, dan terus saya juga melihat tadi itu mungkin masalah sumber belajar ya, bahwa Ibu Dadah tidak menggunakan sumber belajar buku ya sebagai sumber belajar gitu ya. Kalau saya lihat tadi dari permasalahannya sudah disampaikan kepada coach gitu ya, permasalahannya itu karena tidak menggunakan sumber belajar. Itu di poin yang kedua di alur tirta yang identifikasi masalah tadi sudah disampaikan. Terus yang rencana aksinya juga tadi saya mendengar, saya catat juga tadi Ibu Iis sudah mencoba untuk menggali gitu kan ya rencana ke depan gitu kan ya seperti apa. Rencana ke depan yang akan dilaksanakan seperti apa. Tadi Bu Iis sudah menyampaikannya, mulai dari video pembelajaran gitu kan ya harus dibuat, terus video juga sebagai sumber pembelajaran juga harus digunakan gitu kan ya, meskipun tadi PowerPoint katanya sudah digunakan. Dan yang terakhir di tanggung jawab tadi juga Ibu Iis sudah mencoba membangun upaya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Dadah ke depan ya, tadi sudah disampaikan tanggung jawabnya. Jadi akan rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Dadah tadi sudah mencoba Ibu Dadah supaya berkomitmen dengan rencana aksi ke depan gitu ya yang saya lihat. Jadi alur tirtanya sudah sesuai dengan alurnya, sudah bagus. Terus apalagi ya tadi itu alurnya sudah bagus. Terus Ibu Dadah bisa menginikan sendiri rencana aksi sendiri gitu kan ya. Tadi kan Bu Is sudah mencoba mendorong supaya memunculkan bagaimana upaya-upaya dari proses coaching itu sendiri. Ibu Dadah sudah bisa menjawab sendiri. Ibu Dadah akan berupaya sebaik mungkin supaya tidak mengecewakan kepala sekolah dan tentunya barangkali peserta didik, barangkali seperti itu. Itu barangkali yang saya tangkap dari percakapan singkat kurang lebih 15 menit. Sudah bagus, sudah tinggal ditingkatkan kembali konteks percakapannya. Bu Dadah keren dan Bu Is luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berarti sudah ya? Ya. Sekapan atau ada pertanyaan barangkali dari apa yang saya
pantau tadi apakah sudah bisa diterima atau ada hal-hal lain barangkali yang sebagai refleksi dari kegiatan coaching ini habis saya sebagai pemantau barangkali. Ada pertanyaan atau bagaimana gitu? Dari Bu Dadah atau dari Bu Is, silakan. Apakah sudah bisa menerima dengan apa yang tadi saya sampaikan? Maksud saya itu. Kalau saya sudah bisa menerima, Pak, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Ya, sama-sama Bu, sama-sama Bu Iis. Intinya tadi kan saya melihat gitu kan ya, semuanya sudah berjalan dengan baik, terus proses coachingnya sudah menggunakan alurita dengan baik. Terus yang kedua tadi Ibu Iis sudah menggali potensi atau mencari alternatif solusi seperti apa tadi sudah saya lihat. Terus Bu Iis sebagai coach menjadi pendengar yang baik gitu ya, dan fokus terhadap permasalahan si coach itu sendiri ya. Dan si coach juga sepertinya sudah mendapat pencerahan gitu ya, dengan diberikan sedikit masukan, barangkali bukan masukan, jalan barangkali ya. Dan tadi saya menggarisbawahi bahwa Ibu Dadah sudah merasa lega ketika sudah bukan konsultasi ya, berbicara secara langsung proses coaching dengan Ibu Is. Itu barangkali yang saya tambahkan sedikit. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu Dadah. Semangat Ibu Is, semangat. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja, Bu. Ya, silahkan. Ibu Dadah dan Ibu Dadah dan Pak Asep sudah bisa dimulai ya proses coachingnya. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu di sini Ibu Dadah sebagai apanya? Insya Allah pada kesempatan hari ini saya berperan sebagai coach. Oh ya, dan berarti Pak Asep sebagai coachnya ya? Ya, benar, Bu. Iya. Ya, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Dadah. Waalaikumsalam Pak Asep. Apa kabar, Bu Dadah? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Asep hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Dadah. Bu Dadah, sebenarnya maksud kedatangan saya ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Oh, wah, apa Pak ya? Saya menjadi rewat. Ya, sedikit berdiskusi mungkin sama Bu Dadah. Yang pertama mungkin ya ada keresahan pada diri saya terkait pembelajaran, Bu. Nah, di mana dalam pembelajaran itu ada keterbatasan media pembelajaran dalam saya mengajar, di mana kan saya mengajar mata pelajaran PJOK, Bu. Terus media pembelajarannya seperti bola itu kekurangan, Bu. Nah, maka dari itu apabila berkenan Ibu mendengarkan, saya mau berdiskusi tentang hal tersebut, Bu. Oh iya Pak, silakan. Jika semoga saya bisa membantu mengatasi keresahan permasalahan Bapak tadi tentang keterbatasan media pembelajaran dalam PJOK ya? Iya, benar, Bu. Iya. Ya, itu seperti apa ya Pak permasalahannya? Nah, untuk permasalahannya, yang pertama itu pada saat saya belajar mengenai materi permainan bola kecil, Bu, di mana pada saat pembelajaran tersebut terlaksana dengan kurang maksimal, Bu, di mana dengan hasil peserta didik itu tidak sepenuhnya atau tidak semuanya menguasai teknik-teknik dasar dalam gerakan permainan bola kecil tersebut karena ada hambatan kekurangan media pembelajaran yaitu bola, Bu. Nah, terus hasilnya itu muridnya menjadi tidak mencapai tujuan pembelajarannya, Bu. Oh, jadi Bapak itu terkendala peralatan untuk
permainan bola kecilnya. Seperti itu ya, Pak? Ya benar, Bu. Iya benar, Bu. Nah, menurut Bapak nih, tadi kan Bapak menceritakan sehingga anak-anaknya itu ada sebagian yang kurang mampu mempermainkan bola kecil itu. Nah, menurut Bapak nih, hal apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kurang mampu gitu, tidak semuanya mampu gitu, seperti itu? Iya. Nah, mengingat keresahan saya itu berawal dari kurangnya media tersebut, Bu. Terus memang pada saat pembelajaran, kenapa sih murid tersebut tidak bisa atau tidak mampu mencapai tujuan pembelajarannya? Ya satu, saya melihat dikarenakan adanya kekurangan media ajar, di mana pada saat yang seharusnya anak tersebut melakukan gerakan, ternyata harus menunggu dulu rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain selesai menggunakan bolanya. Jadi bolanya bergantian, Bu. Jadi si anak tidak bisa mengeksplor diri lebih maksimal, Bu. Oh iya iya, saya bisa paham sih permasalahan Bapak ya. Nih dari permasalahan Bapak nih, menurut Bapak untuk mengatasinya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya justru mungkin saya ini berbicara dengan Ibu supaya membuka sedikit ide-ide saya ya, Bu. Nah, barangkali mungkin yang baru saya terpikir itu mungkin Ibu ada 2 rencana. Yang pertama itu rencana jangka pendek, Bu. Untuk rencana jangka pendeknya mungkin saya akan menerapkan memodifikasi media pembelajaran tersebut, Bu. Di mana karena kekurangan bola di sekolah saya, ya saya coba untuk memodifikasinya dengan meningkatkan kreativitas anak-anak nih, Bu. Contohnya ketika bola kecilnya nggak ada, saya coba untuk mengarahkan murid membuatnya sendiri dengan alat-alat yang sederhana seperti kertas, terus bisa digulung-gulung kertasnya, terus bisa dililit dengan karet ataupun lakban. Nah, hal tersebut untuk rencana jangka pendeknya, Bu, mungkin. Nah, terus yang kedua yang saya pikir Iya, karena iya. ini Saya kebayang, Pak. harus Terus bagaimana? karena ini harus berkelanjutan, Bu, kalau pembelajaran. Jadi untuk rencana jangka panjangnya mungkin saya akan mencoba mengajukan permohonan pengadaan media pembelajaran untuk PJOK, Bu. Itu untuk jangka panjangnya mungkin, Bu. Nah, itu udah bagus Pak menurut saya. Saya juga gitu Bapak udah ada kreativitasnya gitu untuk mengatasinya. Iya, Bu. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya dengan rencana Bapak itu. Nah, tadi kan Bapak mengatakan untuk jangka pendeknya gitu yang sekarang-sekarang untuk mengatasinya Bapak akan menggunakan bahan medianya itu dari kertas yang digulung-gulung gitu ya Pak ya. Nah, Iya, saya benar, agak penasaran nih ya Pak ya. Nantinya untuk bola yang digulung-gulung itu nantinya permainannya itu akan setara enggak sama dengan bola yang media yang sebenarnya gitu? Nah, terkait hasil untuk bola yang asli dengan bola yang dimodifikasi, saya kira hasilnya tidak akan terlalu jauh, Bu, karena untuk di tingkat SD itu tujuan pembelajaran untuk KD di SD itu masih hanya gerak-gerak dasar, Bu. Jadi untuk permainan-permainan bola kecilnya bisa dengan gerak dasar dan gerak sederhana. Walaupun bolanya terbuat dari kertas, ya insya Allah tujuan pembelajarnya bisa tercapai dan bisa lebih maksimal, Bu. Nah, tadi kan ada bola modifikasi sama bola yang beneran ya Pak ya. Nah, nanti ketika saya pengen tahu nih rencananya Bapak nanti ketika mengajarkan kepada anaknya itu biar kompetensinya tercapai itu seperti apa ya Pak?
untuk mencapai tujuan pembelajarannya ya, dikarenakan kalau tadi bolanya sudah dimodifikasi dan jumlah bolanya sudah cukup banyak, mungkin saya akan memberikan kesempatan anak lebih untuk bisa mengeksplor diri secara lebih maksimal, Bu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk terus-menerus melatih gerakannya sampai mereka bisa, Bu. Seperti itu mungkin. Iya, siap. Iya, bagus sekali Pak penjelasannya gitu. Jadi saya juga jadi kebayang gitu tindakan yang akan Bapak lakukan seperti itu. Nah, untuk jangka panjang nih Pak ya, tadi kan Bapak rencananya mau mengajukan permohonan pengadaan media pembelajaran kepada pihak sekolah. Nah, seperti itu. Benar. Kira-kira nih menurut Bapak bagaimana cara Bapak mengajukan permohonan ini gitu kepada pihak sekolah gitu biar permohonan Bapak itu di ACC gitu seperti itu. Nah, terkait untuk yang rencana jangka panjang, di mana saya akan mencoba mengajukan permohonan pengadaan media pembelajaran. Yang pertama, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu berkonsultasi sekaligus berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu, ya di mana kebutuhan akan media pembelajaran ini saya rasa penting, Bu, dikarenakan dengan adanya media pembelajaran yang memadai bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, yang pertama tadi saya sebut bahwa langkah pertamanya saya mencoba untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Nih rencana Bapak mau kapan nih direalisasikannya gitu? Nah, terkait rencana mungkin saya pikir untuk yang rencana jangka pendek itu saya mencoba akan melakukannya di pembelajaran minggu depan, Bu. Iya, bagus Nah, sekali untuk Bapak. rencana jangka panjang mungkin di minggu depan saya coba juga untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu. Oh iya, jadi Bapak untuk jangka panjang mungkin meminta dukungan dari kepala sekolah seperti itu ya Pak ya? Iya, benar, Bu. Bagus sekali Bapak, rencana untuk memperbaiki pemasaran Bapak itu sungguh luar biasa gitu kan, kreatif banget menggunakan media yang ada dulu gitu sebelum sarana memadai seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini Pak, semisalnya pengaksesian dari kepala sekolah itu agak lama nih, ya Pak ya. Apakah Bapak ada ide lagi atau hal apa lagi gitu yang akan Bapak lakukan gitu? Nah, terkait apabila pemenuhan pengajuan media pembelajarannya dalam waktu yang lama, mungkin direalisasikannya ya yang pertama yang saya pikir ya mungkin memodifikasinya lagi media pembelajarannya. Nah, apabila ada celah pun ya saya mencoba mengajukan untuk diajukan ke keuangan BOS mungkin, Bu. Ya, diajukan untuk dianggarkan di keuangan BOS supaya bisa dibelanjakan untuk ini media pembelajaran, Bu. Iya. Iya sih, luar biasa Pak. Pemaparan dari permasalahan yang Bapak hadapi ini gitu. Kalau boleh saya nanya nih Pak ya, ketika Bapak menggunakan kertas nanti itu kan menggunakan kertas bolanya itu, jikalau misal keadaannya hujan, mungkin kertas kan hancur ya Pak ya. Iya, benar, apakah Bu, ya. ada alternatif lain? Nah, itu baru terpikir oleh saya tuh, Bu. Kertas kan iya, kalau kena air pasti bakal jadi rusak ya, Bu ya. Ya. Mungkin harus dilapisi lagi, Bu, kalau saya pikir, Bu. Mungkin bisa dengan ini lakban kali ya, Bu ya.
Nah, saya coba nanti pakai lakban, mungkin bisa sedikit menahan airnya Bu, biar tidak masuk ke kertasnya, biar nggak cepat rusak juga. Iya, iya sih Pak. Manfaat Bapak udah jelas banget. Saya juga udah bisa setujulah gitu dengan rencana Bapak itu untuk memperbaiki pembelajaran gitu dengan sarana yang kurang memadai, tapi Bapak berusaha gitu untuk memenuhi kebutuhan dari muridnya ini gitu. Saya berharap Bapak bisa terus mengekspor diri untuk lebih kreativitas lagi seperti itu. Ya, amin. Nah, ya kira-kira nih menurut Bapak. Nah, dari pemaparan tadi itu kira-kira nanti dukungan dari siapa saja yang Bapak perlukan gitu agar si tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan itu tercapai gitu. Iya, terkait dukungan mungkin yang terpikir oleh saya yang pertama ya tetap kepala sekolah mungkin Bu ya, yang pertama itu. Ya saya minta dukungan kepada kepala sekolah untuk pemenuhan media pembelajaran. Kalaupun itu terhambat, ya saya coba modifikasi media pembelajaran tersebut dengan melibatkan siswa-siswa Bu. Jadi untuk keterlibatan siswa di sini ada Bu. Iya, keterlibatan siswanya seperti apa ya Pak? Bisa. Nah, untuk keterlibatan siswa, yang tadi Bu, pembuatan media pembelajaran bolanya, saya coba serahkan ke siswa, saya bimbing, supaya anak yang membuat sendiri, berkreativitas sendiri, untuk membuat media pembelajarannya sendiri juga. Iya Pak. Syukurlah Pak, saya merasa lega gitu ketika Bapak sudah menyampaikan segala rencananya, rencana-rencana tadi, terus komitmen yang sudah Bapak jelaskan bahwa Bapak akan melaksanakan rencana itu minggu depan Minggu gitu. depan, iya Bu. Benar. Saya sudah merasa lega nih. Nah, kira-kira nih apa yang akan Bapak lakukan untuk mencegah hal-hal yang di luar rencana Bapak, semisal kan ketika tadi kan Bapak ada bola aslinya ada cuman sedikit, terus Iya, benar. nanti akan dibantu dengan kertas. Nah, kan yang namanya anak kan kadang suka yang dikatakan parebut gitu Pak, pengen bola yang asli gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak menjalankan komitmen menggunakan bola kertas itu gitu Pak, seperti itu agar anak-anak itu tidak berebutan dengan teman-teman yang lain gitu. Kadang-kadang kan apalagi anak SD kan suka berebut gitu, pengen yang bagus kayak gitu. Apa ya? Ya, saya baru terpikir tentang hal itu Bu, terima kasih nih. Nah, kalau saya pikir-pikir sih terkait dengan perebutan bola, apabila si anak ingin menggunakan bola yang asli, mungkin saya coba dikelompokkan untuk nanti bisa bergantian menggunakan bola yang asli. Nah, hal tersebut juga tidak akan merubah kepada pengeksplorasian gerak peserta didiknya Bu. Jadi untuk eksplorasi gerak nama tetap hampir sama dengan semuanya, dengan walaupun bolanya berbeda. Nah, nanti di beberapa kelompok setelah digantian-gantian, nah peserta didik juga bisa menggunakan bola yang asli Bu. Mungkin itu sih yang baru terpikir oleh saya. Iya Pak, ide yang bagus sekali ya Pak ya. Mungkin dari saya semoga rencana Bapak ini dapat terselesaikan dan terrealisasikan gitu ya Pak ya, dan bisa mencapai tujuan yang Bapak harapkan seperti itu. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Bapak.
semoga Bapak bisa jadi lebih baik lagi. Amin, amin. Ibu sekali lagi terima kasih juga sudah mau dan bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan alhamdulillah dengan berbicara dengan Ibu, dengan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya, dan semoga masalah saya bisa terpecahkan. Sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih, Bu. Ya, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bapak. Ya kalau begitu saya pamit undur diri, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah Ibu Dadah, Bu Pak Asep. Kalau sudah izinkan, ya izinkan saya menyampaikan refleksi dari hasil pemantauan saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Dadah sebagai coach dan Bapak Asep sebagai coachi yang dilaksanakan dari jam 19.51 sampai jam 20 lebih 11 menit di jam saya, artinya proses coaching terlaksana selama 20 menitan ya kurang lebih. Hasil pengamatan saya terhadap proses coach barusan ya itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya, di mana tujuan dari coachnya terpenuhi. Tadi Ibu Dadah menanyakan apa tujuan Pak Asep percakapan antara Pak Asep dengan Ibu Dadah, dan Pak Asep juga menyampaikan tujuannya. Kemudian di identifikasi masalahnya juga tadi Pak Asep sudah menyampaikan permasalahannya dengan jelas, itu tentunya atas pertanyaan terbuka dari Ibu Dadah ya, pertanyaan berkualitas atau berbobot dari coachnya gitu ya, sehingga murudul ya, Pak Asep menceritakan masalah yang sedang dihadapinya ya, itu tadi ya permasalahan pembelajaran PJOK, materinya permainan bola kecil ya. Oke, jadi di mana siswa harus menunggu giliran untuk melakukan praktek gerakan ya. Jadi karena keterbatasan media pembelajaran bola tadi ya. Oke, dan itu apa yang saya dengar tadi Pak Asep menyampaikan permasalahannya tentunya atas pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Dadah sampaikan ya. Nah, lalu di rencana aksi juga ya terpenuhi. Saya tadi mendengar Ibu Dadah menuntun rencana yang akan dilakukan oleh coachi melalui pertanyaan, sehingga coachi menjelaskan dengan baik, dengan runut ya, apa yang menjadi rencananya ya. Di antaranya tadi rencananya akan memodifikasi media pembelajaran ya. Kemudian siswa membuat bola dari kertas. Selain itu juga ada lagi mengajukan permohonan pengadaan media pembelajaran kepada pihak sekolah sebagai rencana jangka panjangnya, yaitu ya saya rasa dari coach itu sudah cukup bagus, bahkan sudah bagus sekali ya. Sudah sampai menyampaikan pertanyaan yang dapat menggali potensi coachi untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga tadi terdengar sekali muncul ide-ide yang juga merupakan rencana Pak Asep sebagai orang yang mempunyai masalah atau coachi, sebagai orang yang mengajukan permasalahan atau coachi ya. Nah, kemudian di rencana aksi juga tadi saya juga mendengar bahkan sampai coachnya menuntun bagaimana caranya agar rencana tersebut di-ACC oleh kepala sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Ya, tentunya dituntunnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya, yang Ibu sampaikan ya. Ibu tadi saya mendengar bagaimana caranya agar rencana aksi Bapak tadi di-ACC oleh Bapak Kepala Sekolah. Artinya
proses coaching yang dilakukan oleh Ibu terutama sebagai coach sampai ke pemenuhan target atau tujuan dari coaching ya. Artinya digambarkan dengan jelas nih nanti bagaimana tujuan dari pemecahan masalah ini dapat terpenuhi ya. Iya. Kemudian juga tadi saya mendengar Ibu juga menanyakan kapan rencana aksinya akan dilaksanakan. Betul ya Bu ya? Iya, Bu. Ya. Kemudian saya juga mendengar beberapa kali Ibu menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh Koci ya, itu sudah sangat bagus ya sebagai bentuk penegasan dari yang disampaikan oleh Koci, terutama dalam menyampaikan solusi. Saya tadi beberapa kali mendengar Ibu menyimpulkan kembali apa yang diucapkan oleh Koci. Ya. Ibu juga memberikan motivasi kepada Koci untuk menjalankan rencana aksinya. Ya. Kemudian saya juga mendengar komitmen. Nah ini di alur tanggung jawab juga saya mendengar Ibu menanyakan apa yang akan Bapak lakukan untuk mencegah manakala tidak semua murid kebagian bola-bola itu ya. Nah, sehingga tadi Pak Asep sebagai Koci menjelaskan bagaimana cara pencegahannya atau atas hambatan-hambatan tersebut ya. Kemudian tadi ada juga ditanyakan siapa saja yang terlibat ya. Dan itu artinya gini, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah merupakan pertanyaan berkualitas yang dapat mengeksplor atau menggali ide-ide kreatif dari Koci untuk menemukan masalahnya sendiri gitu ya. Artinya Ibu sudah sangat bagus dalam menuntun Koci untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu ya. Jadi sudah menurut saya sudah cukup bagus Bu. Ibu juga menyampaikannya dengan nada suara yang positif ya dan memberdayakan sehingga terlihat sekali tadi bahwa Koci itu tidak merasa digurui gitu. Tidak merasa canggung, tidak merasa takut untuk curhat kepada Ibu karena benar-benar Ibu menganggap Koci itu sebagai rekan sejawat dan tidak mengintervensi bahwa apa yang harus dijadikan solusi itu apa yang Ibu katakan, tetapi Ibu membiarkan Koci menemukan sendiri masalahnya seperti itu. Koci juga sudah mungkin karena pertanyaan dari Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Ibu sampaikan tadi, sehingga Koci itu ya saya bilang tadi murudul gitu. Murudul menyampaikan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja, Bu, refleksi dari saya. Barangkali ada yang masih perlu dipertanyakan atau mungkin sudah cukup. Terima kasih Ibu Iis atas refleksinya, atas masukannya, atas umpan baliknya tentang coaching yang saya lakukan dengan Pak Asep itu. Mudah-mudahan masukan dan umpan balik dari Ibu itu bisa menjadikan saya sebagai coach bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin atas masukan dan umpan balik tersebut akan menjadi tolak ukur saya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pendengar yang pendengar yang baik gitu, pendengar yang dengan penuh rasa gitu, seperti itu Bu. Ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Dadah ya. Ya. Sudah, kalau sudah silahkan. Ya, dikembalikan kepada MC.
Terima kasih. Mungkin sekian percakapan dari kasus 2 Dua. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kasus yang ketiga di mana coach dengan Bapak Hamzah, terus coachingnya Bu Iis dan pemantau saya sendiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hamzah. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya Pak, alhamdulillah saya baik. Cuman ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang Pak hari ini? Iya, boleh Bu. Silakan Bu, duduk dulu Bu, santai-santai Bu. Nah, di sini. Nah, silakan duduk dulu Bu. Oke, bagaimana Bu? Nah, kelihatannya Ibu serius sekali nih. Santai saja Bu. Oke, gimana Bu? Ya, mohon maaf ya Pak ya, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Iya, nggak apa-apa Ibu Is. Tenang saja. Yuk, mari. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu Is? Anu Pak, saya ingin sharing, ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Oh iya. Gimana Bu? Ya Bu. Iya Pak. Jadi mungkin tujuannya untuk pertemuan hari ini gimana Bu? Rencananya gimana Bu? Tujuan Yaitu kita. Pak, yaitu Pak, saya tuh tujuannya bertemu dengan Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Nah, baik Bu Is ya, dengan senang hati Bu. Masalahnya kira-kira apa Bu? Nih coba Ibu ceritakan nih apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu Is. Gimana Bu Is? Iya, jadi begini Pak, masalahnya itu pada pembelajaran yang saya hadapi itu di kelas 11 IPS 2 Pak. Ya. Ada apa dengan kelas IPS 2 Bu? Bu Is, ada apa? Ya, jadi nilai di kelas 11 IPS 2 itu di bawah KKM Pak. Di bawah KKM ya? Iya. Kok bisa begitu Bu? 80% Kira-kira itu, kenapa Pak. Bu? Ya, kok bisa begitu Bu? Iya Pak, saya juga heran Pak begitu. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah maksimal dalam melaksanakan proses pembelajarannya, tapi masih saja siswa itu kayak gak paham. Semangat mereka Betul. untuk belajar itu seperti kurang gitu Pak. Iya. Kira-kira nih menurut Bu Is, nih apa yang membuat anak-anak itu nilainya rendah? Menurut Bu Is sendiri bagaimana kira-kira? Kalau yang saya lihat sih ya, dan saya merasa anak-anak itu malas belajar. Jadi dalam pembelajaran itu mereka rame sendiri, padahal suka betul. saya tegur. Terus hening, tapi heningnya sejenak aja, kemudian rame lagi, bahkan lebih rame. Gitu Pak. Iya. Nih, mungkin kira-kira nih, anak-anak tertarik gak nih terhadap pembelajaran yang Ibu Is sampaikan nih ketika mengajar di kelas IPS 2 itu, kira-kira bagaimana tuh? Apakah mereka tertarik atau enggak gitu kan? Ketika Ibu menyampaikan di kelas 11 IPS 2 itu, kira-kira gimana? Nah itu dia Pak, kalau saya lihat anak-anak memang kurang antusias terhadap pembelajaran saya Pak. Iya. Jadi mungkin itu motivasinya agak kurang gitu ya Bu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah ini biasanya nih Bu Is nih, itu kira-kira pakai media apa nih Ibu Is kalau mengajar? Kalau media sih yang saya gunakan itu modul dan sering juga saya tulis di papan tulis gitu Pak, supaya dicatat oleh mereka gitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Iis mungkin mengajarnya cuma bersumber dari buku paket aja ya, dan paling
itu menuliskan di papan tulis, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Mungkin Bu Iis sudah mencoba metode yang lain nih selain menggunakan modul atau papan tulis kira-kira. Ada sih, Pak. Saya Mhm. juga saya gunakan metode yang lain itu paling diskusi aja, Pak. Diskusi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan ya, ini sedikit dari jawaban yang saya terima dari Bu Iis, anak-anak kelas IPS 2 ya, yang Ibu Iya. ajarkan itu nilainya kan rendah tadi ya, di bawah KKM. Itu Iya. karena semangat belajar atau mungkin motivasinya rendah. Jadi menurut Bu Iis nih, kira-kira ada nggak cara lain agar si anak-anak ini lebih tertarik? Kan sebelumnya anak-anak ini kurang fokus terhadap pembelajaran gitu kan ya. Iya, Pak. Ada Iya, betul, cara Pak. lain nggak yang cocok kira-kira nih untuk khusus untuk anak-anak kelas IPS 2 ini? Ini tidak Iya, Pak. seperti kemarin nih situasinya. Mungkin ada media Iya. yang bisa dimanfaatkan barangkali Bu. Gimana Bu? Media ya, Pak ya? Iya, Oh iya. ya, Pak. Mendengar media dari Bapak, ada sih Pak sebetulnya kalau cara lain ya, saya jadi kepikiran gitu Pak. Kalau di kelas itu kan ada proyektor ya Pak. Nah, itu bagus Bu. Itu proyektor kan ada tuh di setiap kelas. Itu kan bisa menjadi motivasi apa namanya anak untuk belajar gitu kan dengan adanya bantuan proyektor gitu Bu. Iya, iya, iya. Ya betul juga ya Pak. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk menggunakan media pembelajaran ya Pak ya, seperti Nah, video itu. atau PPT gitu ya Pak ya. Nah, itu Bu Is, betul. Jadi emang Ibu kan sudah ada tuh PPT-nya dan video Ya Pak. pembelajarannya. Itu Ya. tinggal dipakai gitu Bu. Iya ada Pak. Kalaupun yang belum ada nanti saya bisa cari ke temen Pak. Nah, itulah Atau solusi sekarang sudah atau banyak ya Bu ya. ya, atau bisa saya cari di Google atau di YouTube gitu Pak. Nah, itu YouTube. Nah, itu Ibu udah bagus tuh cara-cara seperti itu kan itu bisa memotivasi belajar anak gitu kan ya. Itu bisa memicu, membangkitkan motivasi anak. Itu mungkin bagi anak-anak pembelajaran akan lebih menyenangkan gitu Bu dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Iya ya Pak ya. Nah sekarang, kira-kira nih sekarang menurut Ibu Is nih ada hal lain nggak nih yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Is agar lebih termotivasi lagi kira-kira? Agar lebih termotivasi lagi ya Pak. Agar lebih termotivasi lagi kira-kira. Kalau hal lain sih paling saya kayaknya saya terpikir mau menggunakan gadget deh Pak untuk media pembelajaran. Ya saya terpikir untuk mengkolaborasikan gadget dengan pembelajaran dalam menyimpulkan materi pembelajaran seperti itu Pak. Nah itu keren Bu. Itu keren lah di zaman sekarang. Nah itu mungkin menurut Bu Is dengan ide-ide seperti itu Bu Is, ini kira-kira bisa membantu nggak untuk anak-anak yang tadi belajarnya kurang fokus, motivasinya rendah terus menjadi termotivasi gitu ya? Itu bisa membantu kan ya menurut Ibu ya dengan model-model seperti itu bisa? Kalau saya kira sangat membantu Pak, karena anak sekarang kan tidak bisa lepas dari HP tuh Pak. Ya, anak sekarang gitu ya. Ya, jadi kondisi tersebut ya bisa saya manfaatkan untuk memotivasi belajar anak Pak. Nah itu, jadi memang kita harus sesuai dengan zamannya gitu Bu ya. Anak-anak sekarang gadget tidak lepas. Kenapa tidak gunakan saja gitu kan media tersebut sebagai media pembelajaran kita nih. Oke, dari apa yang sudah Ibu Is sampaikan nih dari tadi nih, bisa nggak Bu Is menceritakan kembali apa yang bisa atau kira-kira Ibu lakukan ke depan seperti apa kira-kira? Kalau untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan proyektor itu Pak untuk menampilkan media pembelajaran ya seperti PowerPoint dan video pembelajarannya. Kemudian agar tidak monoton, sesekali saya akan menggunakan gadget juga Pak. Nah itu fasilitas itu ya dipakai ya. Nah itu udah bagus Bu. Jadi Bu Is ini bisa sebetulnya udah bisa menyelesaikan masalah Bu sendiri itu kan ya. Itu perlu dicoba ya Bu Is ya. Ya Pak, insya Allah.
Nah, ini kira-kira kapan Bu Is nih akan memulai melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang tadi sudah Ibu sampaikan? Rencana saya sih mulai besok Pak, saya akan menyiapkan media-media PowerPoint, Nah, itu juga video betul. pembelajarannya dulu Pak. Nah, iya, betul Bu. Nah, Ya, kira-kira itu kan udah dibuat, rencana dibuatkan. Lalu ya. ini kira-kira dukungan siapa lagi yang dibutuhkan nih untuk melaksanakan rencana Ibu tadi tuh? Kira-kira dukungan siapa lagi yang Ibu butuhkan? Kalau untuk proyektor gitu yang berhubungan dengan IT gitu kan, yang saya butuhkan adalah bantuannya Pak Dani Pak, karena Iya kan betul, beliau bidangnya Pak Dani IT ya. itu Pak. Iya, Pak Dani Betul. Pak. Ada timnya gitu ya, biar Iya Pak. memudahkan. Nah, Iya, bagus Bu. Itu bisa iya, jadi sharing juga nanti dengan Pak Dani bagaimana tekniknya iya Pak. seperti apa. Nah, saya yakin Iya, lah iya. Ibu Is bisa menjalankan dengan baik lah. Saya percaya. Amin. Amin, amin Pak, insya Ya, Allah Pak. ya. Oh ya, coba dari rencana itu kan tadi rencana yang akan Ibu lakukan gitu ya pada saat Iya pembelajaran Pak. yang sudah disampaikan. Nih, apa sih komentar Ibu terhadap rencana aksi tersebut gitu Bu? Komentar Ibu, komitmen dari rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira komitmennya apa? Kalau komitmen saya terhadap rencana aksi saya tadi Pak, saya akan memulai dan berusaha melaksanakannya Pak. Ya kayak tadi menggunakan proyektor itu Iya, betul. untuk ya, dan media pembelajarannya agar Ya. tujuan pembelajaran tercapai dan terjadi peningkatan terhadap nilai siswa. Maksudnya ya agar motivasi belajar siswa itu terpacu gitu Pak, sehingga nanti nilainya ada peningkatan lah gitu Pak. Iya. Nah, bagus sekali Bu Is. Nah, ini saya ucapkan selamat nih. Selamat menjalankan rencana aksi Bu Is nih. Ini mudah-mudahan dapat tercapai ya sesuai dengan tujuan Ya Pak. yang Bu Is harapkan gitu ya. Ya Pak. Nah, selamat Amin. melaksanakan. Nih, kira-kira bagaimana perasaan Bu Is sekarang? Alhamdulillah Pak, kalau perasaan sekarang saya sudah agak plong. Tadi saya membawa beban yang sangat berat setelah saya sampaikan dan mendapatkan solusi. Saya merasa Oke, siap. ya sudah ada solusi atas permasalahan saya tadi Pak. Sudah Ya, plong tapi Pak. kan alhamdulillah. Saya jadi senang mendengarnya gitu kan ya Bu Is ya. Ya, Ibu Pak. sebetulnya Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri gitu ya. Ya, Senang, Pak. saya senang mendengarnya. Iya. Ya, tapi kan saya terima kasih juga loh Pak sama Bapak karena sudah membantu memecahkan masalah saya tadi. Ya, sama-sama Bu Is, sama-sama. Ya sudah ya Pak ya, kalau begitu saya permisi dulu Pak, ada keperluan yang lain lagi. Ya, boleh. Silakan Bu Is. Semangat ya Bu Is ya, semangat. Ya, siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah cukup Pak Bu? Ya. Sudah Pak Asep. Ya, terkait kasus 3 dengan Coach Pak Hamzah dan Coach Ibu Iis telah selesai. Selanjutnya izinkan saya untuk memberikan pandangan mungkin ya terhadap pelaksanaan praktik coaching dari Bapak dan Ibu tadi. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan mungkin Bapak dan Ibu ini mungkin senior saya, mungkin mohon izin apabila ada sedikit masukan dari saya, mungkin berkenan Bapak Ibunya ya. Sekali lagi mohon izin sekali lagi. Baik, untuk observasi yang saya lakukan mungkin yang pertama terkait coaching Pak Hamzah, di mana coachingnya Ibu Iis dengan peristiwa ketercapaian KKM di kelas IPS 2 itu rendah ya Pak. Nah selanjutnya saya melihat bahwa alur Tirta dalam proses coaching Pak Hamzah tersebut semuanya sudah terlaksana dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya pun saya kira sudah terlaksana. Terus di mana kompetensi inti pada praktek coaching Pak Hamzah juga, yang pertama terkait presence atau kehadiran
kehadiran Pak Hamzah dalam sesi praktik coaching tersebut sudah ada, Pak. Selanjutnya mendengarkan secara aktifnya sudah ada, Pak. Selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot tentu juga sudah ada, dikarenakan dari kasus tersebut Ibu Iis bisa memecahkan masalahnya. Nah, selanjutnya saya berbicara tentang paradigma berpikir coaching juga, di mana Pak Hamzah ada yang pertama fokus pada coaching. Saya lihat hal tersebut. Selanjutnya bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Saya juga melihat hal tersebut pada proses coachingnya. Selanjutnya memiliki kesadaran diri yang kuat. Saya kira iya. Dan selanjutnya saya membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Tentu saja iya. Dikarenakan tadi juga pada saat proses coaching, Ibu Iis sebagai coaching dapat melihat peluang-peluang baru, di mana yang pertama peluangnya terkait media pembelajaran, di mana pada saat itu Bu Iis menggunakan media berupa buku, dan dengan proses coaching Bu Iis bisa menggali potensinya dan mencari jawaban dari coaching tersebut dengan hasilnya, yaitu proyektor, membuat video, PPT, dan juga terakhir ada gagasan untuk menggunakan gadget. Nah, selanjutnya ada juga perubahan dalam metode pembelajaran, ya. Nah, saya kira dari awal sampai akhir proses coaching dari Pak Hamzah sudah sangat baik, Bapak. Saya apresiasi dan semoga ini menjadi motivasi bagi diri saya untuk bisa lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu pandangan atau observasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke kasus keempat, kasus yang akan dinarasikan oleh Pak Asep Rendi sebagai coach dan Pak Hamzah Fauzi sebagai coachee. Kepada mereka berdua, saya persilahkan untuk memulai kegiatan praktek coachingnya. Ya. Dimulai dari sekarang. Oke, sebelum dimulai, mohon izin untuk menyampaikan dulu permasalahannya ya, Pak Coach, Pak Asep. Ya. Oke, permasalahannya ini saya sebagai coachee ini sering terlambat ke sekolah, terus karena harus mengurus anak yang mulai masuk ke TK gitu kan, dan harus mengantar terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat sebetulnya saya selalu mengirimkan pesan kepada dan meminta izin kepada kepala sekolah. Namun karena keseringan kepala sekolah menegur saya terkait pelanggaran disiplin. Nah, saya merasa sedih karena teguran tersebut, dan kemudian saya meminta membantu solusi atas permasalahan ini, gitu ya. Gitu barangkali isi ceritanya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Selamat siang, Bapak. Ini Bapak sedang apa nih? Siang, Pak Hamzah. Ini saya sedang menata taman. Kelihatannya berantakan, banyak rumput, Pak. Iya, ya Pak Asep ya. Tamannya emang harus dirapikan ya Pak Asep ya. Ini mohon izin Pak Bapak, barangkali kalau mohon izin waktunya, mengganggu waktunya sebentar Bapak. Ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Betul, boleh Pak Hamzah. Ya, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Ini saya sedikit ada yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Siap. Mari duduk di sini Pak Hamzah. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Siap Bapak. Terima kasih. Nih, mohon izin nih mengganggu waktunya Bapak. Oke, Bapak. Ngomong-ngomong nih, ada apa nih Bapak?
datang ke saya, mungkin ya bicara dengan saya kelihatannya agak serius sekali nih Pak, ada apa Iya, nih? iya betul Pak. Ini saya perlu ingin berdiskusi barangkali dengan Bapak. Ya ini Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda sedikit agak resah nih Pak. Dan saya ingin mendapat barangkali apa ya atas keresahan tersebut gitu kan yang saya alami saat ini. Baik, Pak Hamzah. Semoga dengan pertemuan bersama saya kali ini ya bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Bapak Hamzah rasakan mungkin. Semoga dapat sedikit membantu mungkin ya Pak. Iya, iya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya betul Pak. Ya, baik Pak Hamzah. Bisa coba ceritakan apa yang membuat Pak Hamzah resah saat ini? Gini Bapak, kemarin saya ini ditegur oleh kepala sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan saya, mungkin karena kinerja saya selama ini barangkali gitu Pak. Oh, jadi untuk keresahannya terkait dengan Disiplin. peneguran kepala sekolah Iya ya betul terhadap betul Pak. kedisiplinan Bapak ya Pak. Iya. Betul betul. Nah, kira-kira ketidakdisiplinan yang bagaimana Pak hingga Pak Hamzah ini mendapatkan teguran? Coba bisa dijelaskan lebih detailnya Pak. Siapa? Begini Pak, kemarin itu emang saya dipanggil oleh kepala sekolah dan saya masuk ke ruangan beliau dan kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal sebetulnya setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin Pak ke Pak Kepala Sekolah melalui WhatsApp gitu kan Pak. Oh saya tidak bisa datang lebih awal gitu kan, saya izin terlambat gitu Pak. Iya. Nah, lalu Pak Hamzah alasan apa sih yang membuat Pak Hamzah datang terlambat nih? Nah begini Pak, jadi saya datang terlambat itu sebetulnya tanpa ada apapun gitu Pak, karena emang saya punya anak kecil nih baru masuk TK, jadi saya setiap pagi harus ngantar anak dulu gitu Pak ke sekolah dan menyiapkan dulu keperluan anak saya. Gitu kan. Jadi emang itu lumayan menyita waktu juga gitu Pak. Oh begitu masalahnya ya Pak. Iya, saya coba tangkap mungkin permasalahannya ketika di pagi hari itu Bapak dengan kesibukan bersama anak mungkin ya Pak. Jadi Betul, terhambat untuk datang pagi ke sekolah ya Pak. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Hamzah nih, apakah Pak Hamzah merasa melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan? Iya sih Pak, saya menyadari gitu Pak ya, bahwa saya memang melanggar gitu kan ya, melanggar kedisiplinan karena mungkin setiap pagi saya datang terlambat, meskipun saya sudah izin gitu Pak ya, itu tetap salah gitu Pak ya. Iya betul sekali, kemungkinan Pak Hamzah kalau datang terlambat sekali dua kali sih mungkin kepala sekolah akan memakluminya ya Pak ya. Tapi Ya, kalau betul. sudah setiap hari beliau tegas karena beliau harus memperlihatkan kepada setiap warga sekolahnya apabila ada yang salah ya memang harus ditegur. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Hamzah kali ini? Iya, Bapak betul Pak, emang saya merasa kurang disiplin Pak ya. Itu yang menjadi keresahan saya, dan saya juga nih merasa tidak enak dengan kepala sekolah karena mungkin ketika saya ditegur saya sedikit emang kurang menerima barangkali ya, karena saya punya alasan dan alasannya kenapa saya seperti itu ya, mungkin itu Pak ya. Begitu. Berarti karena Pak Hamzah itu kurang disiplin, terus dengan datangnya terlambat, jadi Pak Hamzah ditegur oleh kepala sekolah ya Pak. Iya, betul, kurang menerima gitu Pak. Iya. Jadi nih menurut Pak Hamzah sekarang, bagaimana sikap Pak Hamzah tersepakati pengintennya? Iya, betul. Ya mungkin saya harus menerima gitu Pak ya, harus menerima ya dan harus menyadari gitu ya, bahwa yang saya lakukan itu memang salah gitu ya, jangan tidak menerima ya. Iya. Tapi memang kemarin saya sedikit agak terbawa emosi juga gitu Pak ya. Dan saya juga bingung nih apa yang harus saya lakukan gitu Pak, ke depan seperti apa gitu. Iya Pak. Nah, saya boleh tanya nih Pak, apa yang akan Pak Hamzah lakukan nih setelah ini untuk menghilangkan keresahan Pak Hamzah? Apa ya? Mungkin rencana saya besok lah akan menemui kepala sekolah. Mungkin untuk meminta maaf dulu ya Pak ya, agar tidak canggung lagi
Nanti saya ketemu dengan kepala sekolah, kalau misalkan saya tidak memenuhinya nanti akan ada sedikit kecanggungan. Mungkin ya besok Pak, saya coba akan menemui Pak Kepala Sekolah. Nah, yang pertama mungkin yang saya tangkap dalam penanganannya mencoba menghubungi kepala sekolah ya Pak. Ya, betul, Pak. Nah, lalu bagaimana memperbaiki masalah kedisiplinan Pak Hamzah nih? Ya, nah itu mungkin selain saya akan menemui kepala sekolah, nah itu yang terima kasih Pak, yang itu yang akan saya sampaikan. Saya juga masih bingung gitu kan Pak ya. Ini bagaimana nih agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terlambat gitu Pak. Pak Asep. Iya. Bingung nih saya juga. Iya. Saya di satu sisi saya harus disiplin, tapi saya juga bingung nih anak saya nanti terabaikan gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak Hamzah nih, kekuatan apa nih yang Pak Hamzah miliki untuk mengatasi keduanya nih? Sebetulnya sih saya udah biasa, Pak Asep. Saya sudah terbiasa bangun pagi gitu kan. Sebenarnya udah biasa. Dan sebenarnya juga saya punya ada saudara gitu kan, kakak yang barangkali bisa saya titipkan lah. Karena kebetulan ini kakak saya juga masuk TK yang sama. Nah, ini mungkin barangkali bisa menjadi alternatif gitu Pak ya. Nah, itu sangat bagus Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Hamzah itu sudah luar biasa nih. Untuk mengatasi masalah Pak Hamzah yang Pak Hamzah hadapi. Namun mungkin saran saya Pak Hamzah juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Pak Hamzah nih. Iya, entah berupa barang atau materi semampu Pak Hamzah. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Betul Pak, apa yang Bapak sampaikan. Saya juga memikirkan itu gitu ya. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega, dan jujur juga saya ini takut gitu ya mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Ini apalagi saya sudah berurusan dengan atasan, jadi saya nggak khawatir gitu kan. Takutnya salah langkah gitu Pak. Iya, syukur Pak Hamzah kalau sudah merasa lega. Nah, lalu dari Pak Hamzah nih, rencana tadi itu komitmen apa nih yang akan Pak Hamzah lakukan untuk menjalankan rencana itu nih? Komitmen ya mengenai apa yang harus saya lakukan dengan kepala sekolah. Nah, mungkin saya akan mengutarakan permohonan maaf barangkali ya besok. Dan terkait kedisiplinan ke depan mungkin saya akan lebih datang lebih awal ke sekolah. Namun ya sebelum itu juga saya akan bicara dengan kakak saya lah, saudara saya, tentang masalah anak saya ini. Akan saya titipkan nanti Pak Sep saat ke sekolah, mungkin itu rencana ke depan barangkali. Ya, itu ide yang bagus Pak. Ya, di mana Bapak tadi bilang bahwa yang pertama Bapak mencoba memohon maaf untuk kepala sekolah ya Pak. Nah, terus selanjutnya si anak Bapak juga akan dititipkan ke kakak Bapak yang anaknya juga bersekolah di TK yang sama ya Pak. Iya, betul. Nah, iya semoga dapat terselesaikan. Terus dan Bapak juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tidak dihantui rasa resah ya Pak. Resah gitu ya. Resah di satu sisi anak saya bagaimana, dan di satu sisi saya harus bekerja seperti apa. Ya, amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ini sudah mendengar keluh kesah saya. Ya, sekarang saya sudah merasa sedikit lega, dan semoga nanti saya akan menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk khususnya siswa-siswa saya di sekolah gitu Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Hamzah. Iya. Baik Bapak, saya permisi dulu barangkali Pak ya. Mohon izin, terima kasih barangkali Bapak ya. Iya, silakan Terima kasih, Bapak. dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak-Bapak yang luar biasa, saya akan menyampaikan hasil observasi pemantauan saya dari percakapan atau coaching yang dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Hamzah gitu. Dari pemantauan saya tentang
coaching yang dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Hamzah ini permasalahannya yaitu tentang sering terlambat ke sekolah ya. Jadi di sini tadi Pak Hamzah di sini menjelaskan tujuannya sudah disampaikan gitu menurut saya. Jadi pada secara garis besar hasil dari pengamatan saya tentang percakapan naskah coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Hamzah ini alhamdulillah sudah memenuhi alur Tirta dengan baik gitu. Tujuan yang alur Tirta yang terbaik gitu. Yang pertama yaitu tentang tujuan gitu. Dari pemaparan tadi gitu coach sudah menunjukkan tujuan yang untuk menuntun coach untuk menyampaikan tujuannya dengan jelas gitu. Yaitu tadi coach menyampaikan bahwa dia ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya tentang keterlambatan yang sering dilakukannya sehingga si coach ini ditegur oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, tadi alhamdulillah tujuan dari percakapan coach ini sudah terlihat gitu ketika coach menyampaikan permasalahannya seperti itu. Dan untuk identifikasi permasalahan ini juga tadi coach sudah menunjukkan dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coaching gitu. Hal ini terlihat tadi coach menanyakan beberapa pertanyaan yang mengarahkan untuk coach mengungkapkan permasalahannya gitu. Dengan ada pertanyaan hal apa yang menyebabkan beliau mengalami keterlambatan dan sikap yang dirasakannya seperti apa, seperti itu. Itu untuk identifikasinya. Gitu. Jadi untuk tujuan dan identifikasi dari coaching tadi sudah sangat jelas sekali gitu ya. Alhamdulillah coach sudah bisa menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya yang memantik coach mengungkapkannya gitu. Juga sudah terlihat bahwa si coach sebagai pendengar yang sangat aktif gitu. Hal ini terlihat tadi coach melakukan pembalikan atau penekanan dari pernyataan-pernyataan yang coach lontarkan seperti itu. Nah, untuk alur Tirta selanjutnya yaitu rencana aksi. Ini juga alhamdulillah coach sudah menunjukkan pengarahan yang sangat luar biasa gitu ya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana cara si coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini ditunjukkan tadi saya lihat gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang membuka potensi atau pemikiran dari coach dengan adanya pertanyaan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terus juga coach menggali segala kekuatan apa yang dimiliki oleh coach seperti itu. Terus juga coach juga mengarahkan si coach ini menemukan alternatif yang akan atau potensi yang akan dilakukan seperti itu. Jadi menurut saya untuk coach alhamdulillah sudah luar biasa ya dalam mengarahkan rencana aksi untuk coachnya. Seperti itu. Terus untuk tanggung jawab di sini juga sudah terlihat untuk tanggung jawabnya, alur Tirta yang terakhir tanggung jawab.
dengan adanya pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencananya gitu. Di sini kan coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach dan ternyata membuat coach ini menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil gitu. Hal ini tadi saya lihat dari pernyataan coach tentang ada pertanyaan yang menyatakan sudah ada komitmen dan hal-hal yang akan dilakukan seperti itu. Jadi pada intinya kesimpulan saya untuk teknik coaching kasus 4 ini saya melihat alur percakapan coaching dengan alur tirtanya alhamdulillah sudah sempurna. Tujuannya sudah jelas, identifikasi permasalahannya juga sudah ada. Tadi alhamdulillah gitu ya, si coach mampu menggali potensinya sehingga terbentuk rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan juga terakhir coach juga menanyakan tentang tujuan komitmen yang akan dilakukan gitu. Saya juga di sini melihat ada pertanyaan yang berbobot yang terbuka gitu, yang tidak mengarahkan lebih spesifik kepada coachnya gitu. Terus juga untuk coachnya ada rasa mendengar dan membuat si coach merasa nyaman gitu untuk mengungkapkan permasalahannya seperti itu. Itu mungkin beberapa umpan balik atau refleksi yang saya lihat dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Hamzah seperti itu. Luar biasa. Semoga Pak Asep dan Pak Hamzah bisa menjadi coach yang lebih baik lagi seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada saya sebagai pemantau, baik Bu. Itu Pak Asep maupun Pak Hamzah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas dari saya refleksi. Ya. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Bu Dada sebagai observasi dan Pak Hamzah sebagai coach. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk saya lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama.